wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji berserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, pada pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan upacara bendera. Selawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Dan tak lupa kepada al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan saya pertama-tama kepada Bapak Kepala Madrasah, kepada Dewan Guru, staf TU, juga tak lupa kepada anak-anak kami yang tercinta, baik kelas 4, 5 maupun kelas 6. Adapun nasihat yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, Ibu tertarik dengan janji siswa, yaitu yang poin ke-6-nya, senantiasa menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban tempat belajar. Jadi anak-anak kami semuanya, kamu semua haruslah menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketertiban tempat belajar. Andai kata tempat belajar ataupun ruang kelas selama proses pembelajaran itu tidak bersih, mungkin kita tidak nyaman di dalam proses belajar mengajar. Dan pada pagi hari ini, terkait dengan poin yang ke-6 ini, mari kita galakkan untuk terutama sekali bagi anak-anak kami yang pada saat jam istirahat, ya, di saat jam istirahat itu hendaknya nak ya, kalau misalnya dari rumah kamu itu membawa bekal, dari rumah langsung membawa bekal, jangan lupa bekal yang kamu bawa itu membuat kamu sehat. Artinya makan makanan yang sehat. Jadi semacam kita menggalakkan satu gerakan di sekolah untuk jajanan anak di sekolah. Sebaiknya anak-anak, ya, pada maksud saya mulai dari sekarang kita itu menjaga kebersihan di sekolah ini supaya halaman di madrasah kita bersih, bebas dari sampah plastik ataupun botol minuman. Anak-anak mulai dari sekarang hendaknya membawa botol minuman dari rumahnya, kemudian membawa kotak makanan, ya, dari rumah. Kenapa saya bilang seperti ini? Untuk menghindar dari sampah plastik ataupun sampah yang bertumpuk di belakang madrasah. Jadi di saat anak-anak mau jajan, anak-anak bisa membawa tempat ataupun botol minumannya waktu membeli jajanan di kantin. Nah, itu bisa kamu memasukkannya ke dalam wadah ataupun tempat yang telah kamu bawakan dari rumah. Nah, jadi di kantin tidak lagi menyediakan plastik. Jadi anak-anak itu sudah ada tempat untuk menaruh makanannya. Apakah itu kue, waktu kamu membeli kue
ataupun minuman. Nah, minuman yang kamu beli itu dimasukkan ke dalam botol. Nah, dari sini kita bisa mengurangi sampah plastik ataupun botol plastik. Jadi tidak bertumpuk. Satu hari saja sampah di sekolah kita itu, kamu bayangkan kamu pagi ini berapa ya? Setengah dari siswa, sekitar 700 sekian siswa. Kalau pagi bisa dikatakan 400 lebih ya. Nah, kita bisa menghindar dari sampah ini. Paham yang Ibu sampaikan ini? Nah, kamu jajan dari rumah, kamu jajan, hendaknya waktu jajan membawa tempat ataupun wadah untuk membeli makanan nantinya dan menyediakan botol dari rumah. Jadi di sekolah tidak ada lagi minumannya di dalam plastik bungkusnya. Dan bungkusan itu Ibu rasa dari hari ke hari, misalnya plastik itu lama-lama di sini, coba lihat sampah yang menumpuk di belakang. Cukup banyak, Nak. Belum lagi nanti sampahnya dibakar. Nah, kalau dibakar itu sudah bisa merusak pernapasan kalian. Jadi mulai dari sekarang, mari kita gerakan hidup bersih dan sehat. Jadi jajanan itu kalau menurut Ibu, makan sarapan pagi anak-anak ibu perhatikan sarapan paginya beli jajanan, kemudian memakan saus yang cukup banyak. Selalu tiap pagi kita lihat. Nah, kalau makan seperti ini coba dikalikan saja, Nak ya. Kamu 6 tahun di sekolah, tiap pagi makan saus, makan pakai saus. Dibayangkan saja usus kamu itu bagaimana ya. Jadi mulai dari sekarang anak-anak ibu itu harus sadar makanan yang dimakan, kemudian sampah yang ada di sekolah kita ini itu perlu dijaga. Jadi yang ibu maksud di sini jangan lupa ya, mulai dari sekarang anak-anak ibu, mulai besok bawa kotak ataupun wadah tempat kamu jajan dan botol minuman. Untuk apa? Untuk mengurangi sampah yang semakin hari semakin banyak. Anak-anak, ya mulai dari sekarang ya kita galakkan hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian ibu perlu sampaikan di sini kebersihan di halaman madrasah. Kalau pagi itu kita memandangnya indah, memandangnya ya. Kalau udah siang itu habis selesai jam istirahat, anak-anak ibu sampah tolong ya diperhatikan, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan lagi harus dipanggil, Nak, buang sampah ya Nak. Nah, jadi harus tumbuh rasa kesadaran diri mulai dari sekarang. Jangan lagi disuruh, yang harus punya kesadaran dalam diri. Begitu juga hari-hari lain, setiap pembiasaan pagi harus diumumkan limit. Ambil tikar Nak, kelas pulin ambil tikar, kelas pulin ambil tikar. Selalu tiap pagi. Kalau sudah ditentukan kelas masing-masing, nah cobalah punya tanggung jawab. Ya, kalau sudah ditentukan harus punya tanggung jawab. Jadi kalau udah diberi tanggung jawab harus dilaksanakan. Nah, ini juga merupakan kewajiban. Jadi menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban tempat belajar bukan kamu saja. Nah, kami juga Nak, Dewan Guru menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban tempat belajar. Sedikit lagi, coretan di dinding madrasah itu hasil karya kamu ya. Nah,
sudah memfasilitasi ya gedung madrasah seindah mungkin. Datang kamu coret-coret itu ada di pelajaran SBDP ya. Kamu bisa menggambar di situ sesuka hati kamu, mau kamu coret apa aja di situ boleh. Jangan dinding madrasah yang dicoret. Jadi kalau datang orang dilihat ini madrasah 6 Aceh Utara ini, anak-anaknya ini nggak ada yang punya karya seni yang indah. Karya seninya yang indah itu dicoret, dibuat di buku gambarnya, tapi di dinding madrasah. Coba lihat nak ya, nanti setelah selesai upacara bendera, coba lihat dinding kelas kamu. Dinding kelas mana yang tidak ada coret-coretan? Ibu lihat semua ada coret-coretan. Jadi jangan dicoret-coret. Ya, nggak indah lagi kita memandangnya. Begitu juga di kamar mandi, kalau kita lihat di situ tulisan macam-macam tulisan. Seperti kita bukan siswa dari Min 6 Aceh Utara. Kata-katanya luar biasa. Ada diajarkan seperti itu? Tidak ada. Kami mengajarkan anak-anak kami di sini dengan tulisan-tulisan yang tidak senonoh itu. Pernah saya jumpa pas di depan kelas saya, di depan pintu saya, subhanallah. Itu tulisan nggak bisa, kita harus nggak tahu bilang lagi ya kita, anak-anak didik kita ini. Coba ya nak ya, kita harus punya akhlak yang baik ya. Tidak ada lagi anak-anak ibu mulai dari hari ini ada yang mencoret-coret dinding, baik itu di dinding di depan di kelasnya, kemudian di kamar mandi. Tidak ada lagi mulai dari hari ini. Harus punya kesadaran dalam diri. Tanamkan kesadaran dalam diri kamu mulai dari sekarang ya, bahwa kamu itu adalah siswa Min 6 Aceh Utara. Karena kita ketahui kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Tapi kalau kita nggak menjaga kebersihan, kita nggak menjaga iman kita. Jadi hanya ini yang perlu Ibu sampaikan ya, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Mungkin ada kata khilaf dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.